Halo, ketemu kembali bersama saya Muhammad Yunus dan kali ini saya kembali lagi ke PT Perkebunan Teh dan Karet Cihaur. Yang malam ini saya sudah ditemani oleh Bapak Ojang. Beliau selaku mediator yang membawa kami ke sini, kemudian karena beliau memang lama sekali bekerja Pak ya di sini. Betul. Jadi tahu betul seluk-beluk setiap ruangan yang ada di PT Perkebunan Teh dan Karet ini. Karena beliau sudah lama bekerja di sini. Sejak tahun berapa Pak? Sejak tahun 89 sampai 2001 resign gitu. Iya. Dan saya juga ditemani oleh Depi. Beliau mempunyai kelebihan yang Allah anugerahkan. Beliau bisa melihat makhluk halus atau yang kita kenal disebut dengan indigo. Assalamualaikum Bapak dan ini saya pertama akan tanya ke Bapak. Tahun berapa ini Pak berdiri pabrik ini? Berdiri pabrik kalau dibangunnya tahun 1989 Mbak. Produksi tahun 90 dan langsung berjalan sampai sekitar tahun kisaran 2004 lah. Produksi pabriknya ini, bangunan ini. Di situ saja Pak. Dan kemudian produksi ini berhenti tahun berapa? Produksi berhenti dia sekitar tahun 2004 itu. Kenapa sampai berhenti Pak? Sampai berhenti karena di tahun 1997 waktu itu kan ada krisis moneter ya. Sebenarnya pernah mengalami karena Krismon itu kan sangat dampaknya luar biasa terhadap bahan bakar segala macam. Jadi mungkin karena perusahaan ini modalnya sangat minim, kayaknya susah untuk dievaluasi lagi Pak. Itu aja. Pada waktu itu kondisi atau lingkungan sekitar pabrik ini ramai Pak? Ramai sekali. Biasa normal? Ya normal. Di sini kan banyak pasar-pasar di sini di depan bangunan ini. Oh iya, Dulunya betul. Kalau sekarang kan saya masuk belum apa-apa udah merinding nih, ya, udah kelihatan angker begitu ya. Jadi kemungkinan itu Pak. Jadi orang-orang bilang entah itu sekitar Cihaur atau di luar desa Cihaur bahwa memang di pabrik ini horor, kemudian banyak makhluk halusnya. Sepertinya memang terkesan begitu kuat begitu kalau saya rasakan ya. Betul Pak. Dan pekerja di sini juga banyak yang dulu sering mengalami kesurupan. Oh begitu? Gitu Pak. Dan ada kecelakaan tanpa disengaja. Oh begitu? Banyak sekali Pak. Tragedi-tragedi. Kan dulunya ini kan bekas mungkin ex Belanda dulu. Pemukiman Belanda yang sebelah atas sana. Berdiri pabrik di sini mungkin beralihlah makhluk-makhluk astral itu ke sini Pak. Iya. Karena ini kan tidak diproduksi lagi di pabrik. Kemungkinan itu kira-kira gitu. Oh iya. Jadi tragedi yang paling menyeramkan pada waktu itu ketika Bapak bekerja, mungkin ada kejadian yang luar biasa mungkin ya? Ada. Apa? Seperti jeritan-jeritan perempuan di dalam. Oh begitu? Apalagi kalau malam. Oh gitu? Dan orang pada bekerja kan kerjanya 24 jam Pak. Sipan di sini. Betul. Jadi tanpa ada sebab, ujuk-ujuk ada jeritan begitu? Betul. Terdengar oleh banyak orang? Dan sampai hari ini, kalau Bapak barangkali ya, setelah pabrik ini ditutup, kejadian itu masih ada Pak? Karena penghuninya nggak ada Pak. Saya rasa belum ada sih Pak. Belum ada kedengaran. Tapi konon ada orang yang cari rumput ke sini. Adalah sebagian yang, tapi saya juga kurang begitu yakin. Ceritanya begitu. Ada penampakan lah. Itu Pak yang saya terima. Tapi kalau kejadian yang sifatnya kasat mata ada nggak Pak? Maksudnya tiba-tiba misalkan tangan kejepit, mesin penggilingan teh misalkan. Ada. Oh betul, ada? Pak, ada. Dulu kan ada misterius juga di dalam. Ada orang bekerja, ketiduran. Bangun, ada tangan separuh ke sini, dia berjalan di mesin ini. Dan orang itu menyaksikan semuanya? Menyaksikan. Oh berarti dari dulu itu memang sudah menyeramkan pabrik ini ya?
bukan hanya karena sekarang kosong, bukan hanya karena sekarang tidak ada penghuninya, kemudian menjadi horor begitu ya, Betul. penuh mistis. Tapi memang dari dulu juga sudah begitu banyak kejadian yang aneh-aneh Pak ya? Betul Pak, semenjak produksi banyaklah kejadian-kejadian yang nggak masuk di akal gitu di sini. Oh begitu. Kalau Bapak pernah tidak mendengar dari orang banyak atau mungkin dari narasumber yang memang bisa dipercaya ya, yang valid begitu, konon katanya pada zaman Belanda di sini ada semacam penyiksaan atau tragedi, pernah mendengar tidak? Kalau itu kemungkinan iya sih, karena orang tua dulu kan orangnya udah nggak ada sih Pak. Oh iya. Penyiksaan Tapi seperti Bapak itu. pernah mendengar? Pernah mendengar, tapi Apa orangnya katanya, udah Pak? almarhum. Mm-mm. Ada satu disebut none Belanda Pak dulu, none Belanda. Oh. Pemukimannya di atas, karena ini kan belum berdiri. Iya. Sebelum diambil alih oleh perusahaan yang baru, mungkin kronologisnya kan zaman Belanda dulu ya. Iya. Berarti kita nyambung ya antara ini kan kita pengambilan video ini sudah ada part 1-nya dan sekarang part 2. Pada waktu itu saya membawa Indigo. Dia bilang katanya yang pertama memperlihatkan diri atau wujud itu none. Kayaknya Iya. begitu. Dan dia itu terus-menerusan mengikuti begitu ya. Betul. Kalau kita kaitkan dengan cerita Bapak ini, berarti memang ada hubungan yang kuat Pak ya antara kejadian zaman dahulu dengan pengambilan gambar yang kemarin memang terlihat oleh Indigo, orang yang punya kemampuan melihat, ternyata noni itu terus mengikuti begitu. Iya, betul. Kalau misalkan orang sekitar Cihaur ini kemudian berpikir pabrik bekas ini adalah tempat yang angker gitu ya, yang menakutkan, berarti tidak salah berarti. Betul, tidak salah. Karena memang banyak kejadian-kejadian yang kalau menurut saya sih cerita dari Bapak begitu menyeramkan, ya bahkan menakutkan mungkin. Ya. Apalagi kalau pabrik ini nggak ada aktivitas, kemungkinan makhluk astralis ini sangat bertambah volumenya di sini. Karena dulu juga konon waktu pabrik ini berjalan, banyak pekerja, mereka itu sering mengganggu orang yang bekerja di sini, Pak. Iya. Dan banyaklah kejadian-kejadian yang aneh gitu. Gangguan yang paling sering itu apa terhadap karyawan pabrik? Kesurupan yang paling rentan di sini. Oh gitu, paling banyak itu kesurupan ya. Kesurupan. Jadi kejadian-kejadian itu sejak dari dulu juga sudah sering. Sering. Kalau sekarang Pak ada aktivitas nggak di pabrik ini? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Cuman ada security 2 orang Oh begitu. untuk menjaga area. Sama di sini. sekali tidak ada aktivitas, Nggak ada. hanya security yang menunggu Hanya begitu security ya. yang menunggu. Jadi Bapak berpikir karena memang kondisi pabrik ini kosong, kemudian kemungkinan makhluk astral itu banyak begitu ya Betul. penghuninya di sini. Betul. Yakin saya itu kalau masuk astralis ini lebih tambah banyak dibandingkan dengan waktu berjalan pabrik. Iya. Selain sosok Noni yang fenomenal itu ya, karena mungkin tadinya ada cerita seperti yang Bapak tadi sebutkan, ada nggak sosok lain yang menyeramkan katakanlah begitu ya? Kalau orang yang suka kesini sendirian gitu tanpa ada yang mendampingi, banyaklah seperti mungkin jin, ada sosok seorang perempuan, gadis berjalan-jalan di sini. Atau mungkin dikatakan yang disebut ada sosok makhluk yang tanpa kepala mungkin ada. Seperti itu. Mungkin lebih tahu Indigo kayaknya lebih tahu itu. Iya. Apa betul atau tidaknya. Sekarang kita akan tanya narasumber yang kedua. Dilihat dari kacamata beliau sebagai orang yang bisa melihat makhluk astral. Bisa jelaskan barangkali ketika kita masuk ke sini, sudah adakah yang terlihat? Ya kalau untuk terlihat dari kita masuk dari jalan sana aja, ini Oh begitu, sebelum masuknya juga sudah terlihat? sudah ada tadi jalan yang ada yang juga yang mengikuti sampai sini juga tadi sampai bawah enggak. Nah, di sini ada yang menyambut kita yang tinggi besar hitam dan alhamdulillah dia memberikan izin untuk masuk ke sini. Oh begitu. Itulah berinteraksi
ya dia memberikan izin ya. Untuk sosok Noni tadi ya memang benar, beliau nggak tahu dia digantung atau apakah itu, tapi dia terlihat gantung kepalanya. Dan tadi juga di sana dia sedang duduk saja, santai, sudah digantung dia sedang duduk bersantai dengan mengeluarkan suara seperti itu. Oh, sambil nyanyi-nyanyi kecil. Merintih. Oh, begitu. Tapi memang cerita ketika pertama kali kita kesini nih sama rombongan, ya, yang indigo yang pertama juga bercerita ada Noni, dan sekarang juga ada lagi. Ada. Beliau begitu. Ada suka di sini. Oh, begitu. Ya, di sini. Maksudnya penghuni tetap di sini mungkin. Penghuni tetap. Betul. Dia dari zaman dulu. Oh, begitu ya. Ya, ada suara rintihan-rintihan itu seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi itu memang betul. Oh, begitu. Betul. Memang dari dulu juga sering ada Iya, rintihan begitu. Terdengar gitu, Pak ya. Terdengar. Itu kayaknya penghuni yang paling awal di sini kayaknya. Oh, paling begitu ya. lama di sini. Dia Oh, begitu ya. sampai ratusan tahun mungkin. Mungkin. kalau untuk saya. Oh, begitu ya. Bisa diterawang tidak? Kira-kira kejadiannya apa sehingga Noni itu bisa katakanlah gentayangan begitu? Mungkin tadi dia seorang, kalau nggak salah dia gadis pembantu. Dia pembantu yang tadi yang katakan Bapak itu. Betul. Ya benar sekali. Dia digantung oleh, mungkin katakan dia seperti letnan ataupun apalah itu. Ya. Dia memakai baju tentara di Jepang, digantung kepalanya. Ya, saya melihatnya agak sedikit kasihan ya di sini. Aduh. Karena dengan di sini berdarah ini, Di lehernya. Ya, tragis Pak. Kejadian Oh, katanya begitu. konon, ceritanya begitu. sangat tragis. Oh, begitu, Pak ya. Menurut kacamata saya yang bisa saya dapat. Yang Iya, saya iya, lihat. iya. Selain sosok Noni yang terlihat oleh Anda apa? Ya, kalau untuk sosok Noni yang lain Iya, iya. banyak juga yang dari luar, bukan sosok penghuni asli di sini. Banyak dari luar seperti kuntilanak, bangsa genderuwo, jin, apalah itu banyak di sini. Dan di samping juga di sini ada sosok jin, kalau bisa melihat di sini ada sosok hitam, dia sedang memperhatikan kita dari tadi juga. Dan di sana ada sosok seperti apalah itu, seperti berbulu. Betul. Betul Pak Ustadz. Saya pernah ketemu kalau yang itu mah. Oh, begitu. Kalau ini. Asli Jadi saya cocok sendiri. antara Betul. Apa yang dikatakan Pak Ustadz itu sebenarnya betul sekali, nggak ada yang salah. Kalau di sini nih, Iya. jelas jin penghuninya di sini. Entah itu jin kafir atau jin Islam, saya kurang tahu. Iya, iya. Jadi sosok yang berbulu itu memang Bapak pernah melihat? Pernah saya waktu ketiduran, kan waktu jaga di sini, kerja shift malam, orang-orang kan libur, yang jaga mesin saya, ketiduran di sini pas bangun jam 2, ada sosok menyeramkan, sampai lutut, sampai nggak kelihatan ke sana, semuanya berbulu Pak. Itu yang saya alami, yang pernah saya alami. Itu asli. Iya, 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 iya. Jadi sosok itu bisa Bapak melihat dengan jelas? Jelas, betul? jelas. Padahal Bapak tidak punya, maaf, Bapak tidak punya kemampuan untuk melihat makhluk halus lah. Nggak ada sama Tapi sekali. bisa terlihat jelas? Ya kemungkinan entah sayang atau gimana, mungkin bersahabat lah istilahnya. Tapi dia nggak ganggu, beliau nggak ganggu sama sekali. Baik tuh. Berarti cocok Pak ya, antara keterangan indigo yang tadi sudah memaparkan bahwa ini ada makhluk yang berbulu, dengan keterangan Bapak yang mungkin beberapa tahun lalu mungkin Pak melihatnya? Ya, sekitar tahun 2000-an. Oh, begitu ya. Tahun 2000. Sekitar tahun 2000-an Bapak sudah melihat, dan dari tadi saya lihat Bapak juga tidak ada interaksi antara Pak Ustadz Nggak ada. dengan Bapak ya. Nggak ada. Tapi keterangan itu bisa cocok ya. Berarti memang betul bisa melihat dengan jelas berarti ya. Ada sosok lain mungkin yang menurut Anda terlihat begitu menyeramkan begitu dan menakutkan begitu? Untuk saat ini ya itu tadi yang berbulu tadi, yang lebih besar, hitam, itu sama Noni untuk yang sekarang saya lihat. Dan banyak lagi sosok-sosoknya seperti genderuwo ataupun kuntilanak yang di sana di atas saja ada kuntilanak. Hanya untuk, kalau di sini hanya untuk itu saja yang bisa saya lihat. Iya, iya, iya. Nah, untuk nggak tahu untuk di dalam. Iya, iya, iya. Kebetulan kita di depan kantor ya, yang menurut banyak orang di sini juga paling seram Pak ya. Ya. Kalau menurut Anda lagi makhluk-makhluk yang terlihat itu
mengganggu tidak sih? Atau apa ya, jahil nggak sih kepada manusia gitu? Kalau untuk itu, kalau untuk makhluk seperti itu, gimana kitanya? Oh gitu. Kalau kitanya terus mengganggu mereka, otomatis dia akan balas dendam lah. Intinya dia akan gitu. balas dendam, akan merasa terusik Betul, betul. dengan kedatangan kita. Oh Jadi gitu juga ya. ada yang merasa terusik dengan kedatangan kita. Bahasa Sundana, arek naon anjeun ka dieu. Oh gitu. Ya, tadi dia melontarkan bahasa seperti itu. Arek naon maraneh ka dieu ya. Oh begitu ya. Kira-kira yang bisa mengusik mereka itu sikap yang bagaimana atau kata-kata yang bagaimana? Kata-kata kotor yang mereka tidak Suka. inginkan, ya suka. Dan mereka lebih apalah, lebih intensif juga, lebih aktif. Jadi mereka mengetahui hati kita, perasaan kita bagaimana, dan mereka akan menakuti kita dengan perasaan kita yang kita takuti. Kita takut pocong, misalkan dia akan berubah menjadi seorang pocong. Oh begitu. Jadi intinya kesimpulannya bagaimana? Supaya kita tidak diganggu. Supaya kita tidak ya kita kembali lagi kepada Allah, kita berbanyak istighfar dan perbanyaklah untuk berwiridan. Oh begitu ya. Amin. Dan selanjutnya kita akan kita ke sana Pak masuk nanti ya. Iya. Tragedi-tragedi dulu waktu zaman bekerja ada yang kesurupan, ada yang putus jarinya. Oh gitu. Waktu kerja mungkin karena lalai dalam bekerja. Iya. Kita jangan terlalu suuzon ya. Iya. Nah, dan banyak sering penampakan di dalam tempat pekerjaan. Nanti kita ke sana aja. Iya. Berarti kita akan masuk ke kantor ya Pak ya, masuk ke kantor. Mari terus kita ikuti. Dan sedang dibuka oleh Bapak Satpam. Kita akan masuk ke ruangan kantornya. Dan sekarang ini di ruangan ini, Anda bisa melihat apa di sini? Di ruangan ini? Sini ada sosok anak kecil, banyak anak kecil. Sini kita melihat anak kecil dan juga ada sosok yang tampak kaki. Di sini tampak kaki, di sini ke atasnya perempuan. Ini saya lihat di sini dan juga ada banyak lah. Seperti kalau untuk jin tinggi besar itu di sini ada juga. Oh begitu. Kita mau langsung ke mana Pak sekarang? Itu langsung Yang itu Pak. pengolahan aja ke sana ya, produksi. Akhirnya Sortasi, ruang sortasi. Kita lihat Pak, silakan. Bisa melihat satu arus ini. Ya, di sini sosok perempuan yang dahulu kala beliau dijambak rambutnya dan ditarik. Di sini tarik dan berlumuran darah. Di sini sosok perempuan. Dan tadi juga sosok anak kecil juga yang tadi mengikuti dari jadi juga mengikuti kita sampai Oh, sini. yang Ya, anak-anak itu terus mengikuti? Sebabnya Kalau lihat dari luka-lukanya. belum ada kejelasan tertentu sih. Oh iya, Saya tapi lihat yang terlihat seperti anak-anak sama Anda itu Anak-anak. mereka anak-anak yang terluka yang begitu terluka, ada badannya. sayat-sayatan dan Sayatan-sayatan. yang ada juga kepala yang Tenteng. ditenteng. Dan Oh, kepalanya dipegang sama tangannya. Iya. Sementara dia tidak punya kepala. tidak dia jalan. Oh, Ya, yang paling rentan titik di sinilah kaum ibu-ibu yang bekerja ini perempuan khusus. Oh, iya. Banyak sekali ya kesurupan di sini ibu-ibu. Hmm. Ada yang lebih menyeramkan lagi di sana tempat pria yang kerja di sana. Ini hanya ibu-ibu dari finishing. Jadi hasil produksi finishing di sini, produksi di sini. Kita berarti lanjut ya ayah. Dan saya bisa bersyukur bisa masuk ke tempat ini dengan beliau, dengan Bapak Satpam, dengan Pak Ustadz gitu. Alhamdulillah bisa masuk. Sementara orang lain mungkin Pak di luar sana masih bertanya-tanya bisa masuk atau tidak begitu ya. Nggak sembarang bisa masuk. Oh, dan nah kata si Bapak tidak bisa sembarang orang bisa masuk ke sini. Kita sekarang melanjutin kemana Pak? Kita ke ruangan
pengeringan aja. Oh, ruangan pengeringan. Silakan terus ikuti. Pengolahan dari sana secara basah yang sudah difermentasi masuk ke sini ke pengeringan, akhirnya diambil dari bawah ini, jadi ya, sudah jadi pengeringan dari bawah. Itu tadi yang ruangan konsultasi perempuan yang wanita yang kerja itu. Berarti itu finishing mas? Finishing itu. Oh, betul. Dari sini pengeringan, terus di sana konsultasi untuk menyortir segala bentuk atau jenis Teh. kualitas teh. Oh, Betul. kualitas teh. Ya, maupun dari teh celup atau teh hitam, teh merah. Nah, di sana finishing. Kalau di sini dulu cukup ini nggak Pak? Cukup banyak korban? Lumayan di sini rentan sekali kesurupan, banyak. Oh, justru di sini banyak yang kesurupan. Ya, sini Tidak celaka secara fisik, tapi kesurupan. Ada juga secara fisik, Oh, ringan, Oh, begitu. kayak di sana. Oh, Ini banyak yang kesurupan di ruang sana, ruang sana juga. Di sini partner di tempat pengapian di sana, lumayan suhunya panas. Karena ruangan ini yang sangat panas sekali. Antara ruangan, kalau di sana kan ruangan AC. Penduduknya fermentasi, kalau sini ruangan panas. Iya. Tertutup dan sini ada lapangan, mungkin yang disebut spa. Ustaz tadi anak-anak sering main di sini dan sering keluar ke sana mondar mandir. Ini ada salah satu lapangan. Kita akan masuk ke tempat utamanya, dan kita akan buktikan bagaimana keselamatannya ya, keangkeran. Masih tetap saya ditemani oleh bapak-bapak dan Pak Ustadz. Mari terus ikuti. Yang mau disampaikan tadi di sini, dia sosok perempuan umurnya itu minimal 17 tahun ya, katanya 17 tahun. Dia perutnya diinjak oleh laki-laki. Dia tahu itu bangsa pribumi di sini. Seorang dia dihukuman, dia tahu atau diperkosa oleh 10 orang. Yang membuat tragis saya yaitu kemaluannya pakai pisau, digeser, disayat kemaluannya, dan rambutnya dijambak dengan darah yang berkeceran, dan kepalanya dipotong di batu. Oh, gitu. Nah, mungkin setelah tayangan ini beredar luas di masyarakat, terus mereka pengen datang ke sini, boleh apa tidak sih sebetulnya? Boleh. Boleh datang. Yang penting kita harus Oh, ada syaratnya ya? ada syaratnya, etika harus kita kedepankan. Oh, gitu ya. Walaupun beda alam. Oh, Itu gitu aja. Ya betul. Iya, Oh, begitu ya. harus ada adab antara kita dan beliau. Makhluk, begitu ya. Makhluk halus itu tetap harus ada akhlak gitu ya, ada etika yang Kita harus tidak dijaga. bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Bisa Oh. ada bentuk lebih menghormati mereka. Ini. Untuk itu kita ambil hikmahnya, apapun yang terjadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ingat, tetap berzikir dan berdoa supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Tetap di like, di share, di komen dan di subscribe di channel saya selanjutnya, dan sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.